Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS semester Gazal tahun akademik 2021-2022 mata kuliah pengantar akuntansi. Marie Kolen membuka Maid Cleaning Service pada tanggal 1 Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Tanggal 1, menginvestasikan kas sebesar $14.000 pada bisnisnya. Jurnalnya kas pada modal. Tanggal 1, membeli truk bekas seharga $10.000, dibayar secara tunai sebesar $3.000. Jurnalnya peralatan $10.000 di debit, kas di kredit $3.000, utang di kredit sebesar $7.000. Tanggal 2, membeli secara kredit perlengkapan alat bersih sebesar $800. Jurnalnya perlengkapan pembersih pada utang sebesar $800. Tanggal 5, membayar untuk polis asuransi selama setahun sebesar $2.400, berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli. Jurnalnya asuransi dibayar di muka pada kas. Tanggal 12, menagih konsumen atas jasa pembersihan yang diberikan sebesar $3.800. Jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar $3.800. Tanggal 18, membayar utang pembelian truk bekas sebesar $1.000 dan utang pembelian perlengkapan pembersih sebesar $400. Jurnalnya utang pada kas sebesar $1.400. Tanggal 20, membayar gaji karyawan sebesar $1.600. Jurnalnya beban gaji pada kas. Tanggal 21, menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 12 Juli sebesar $1.400. Jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa kas pada piutang usaha sebesar $1.400. Nomor tanggal 25, menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar $2.500. Jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar $2.500. Tanggal 31, membayar biaya gas dan bensin truk sebesar $400. Jurnalnya beban gas dan minyak pada kas sebesar $400. Tanggal 31, melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar $600. Jurnalnya prepaid pada kas. Oke, setelah saya menjurnal, kemudian saya memindahkannya ke buku besar. Nama akun kas bersaldo debit sebesar $6.000. Nama akun piutang di debit bersaldo debit sebesar $4.900. Nama akun perlengkapan bersaldo debit sebesar $800. Nama akun asuransi dibayar di muka bersaldo debit sebesar $2.400. Nama akun peralatan bersaldo debit sebesar $10.000. Nama akun piutang usaha bersaldo kredit sebesar $6.400.
Nama akun modal Mariko Leman bersaldo kredit sebesar 14.000 dolar. Nama akun Pripe bersaldo debit sebesar 600 dolar. Nama akun pendapatan jasa bersaldo kredit sebesar 6.300 dolar. Nama akun beban gas dan minyak bersaldo debit sebesar 400 dolar. Nama akun beban gaji bersaldo debit sebesar 1.600 dolar. Oke, setelah saya memindah posting ke buku besar, kemudian saya membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Kas di debit sebesar 6.000 dolar, piutang usaha di debit sebesar 4.900 dolar, perlengkapan pembersih di debit sebesar 800 dolar, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 2.400 dolar, peralatan di debit sebesar 10.000 dolar, utang usaha di kredit sebesar 6.400 dolar, modal merek Coleman di kredit sebesar 14.000 dolar, prepay di debit sebesar 600 dolar, pendapatan jasa di kredit sebesar 6.300 dolar, beban gas dan gaji di debit sebesar 400 dolar, beban gas di debit sebesar 1.600 dolar. Oke, setelah saya membuat neraca saldo yang belum disesuaikan, kemudian saya membuat jurnal penyesuaian. Transaksi pertama, catatlah transaksi dalam jurnal dan posting ke buku besar. Transaksi pertama, jasa-jasa yang telah dilakukan tetapi belum dibayar dan belum diterima per 1 Juli adalah sebesar 1.300 dolar jurnalnya. Piutang pada pendapatan jasa sebesar 1.300 dolar. B. Depresiasi atau penyusutan peralatan sebulan adalah 200 dolar jurnalnya. Pendapatan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200 dolar. C. 1/12 asuransi sudah keluar sah atau terpakai. Asuransinya adalah 2.400 dolar, kemudian saya bahagi 12 menjadi 200 dolar. Jadi jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 200 dolar. Transaksi D. Berdasarkan perhitungan fisik, perlengkapan bersih yang masih ada pada tanggal 31 Juli adalah 300 dolar. Oke. Perlengkapan yang tersedia adalah 800 dolar dikurangi 300 dolar yang masih tersisa menjadi 500 dolar yang telah terpakai. Jadi jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 500 dolar. E. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 500 dolar. Jurnalnya beban gaji pada utang gaji sebesar 500 dolar. Oke, setelah saya membuat jurnal penyesuaian, kemudian saya membuat kertas kerjanya yang berisi neraca saldo yang belum disesuaikan, penyesuaian, dan neraca saldo yang telah disesuaikan. Oke, setelah saya membuat neraca saldo kertas kerjanya, kemudian saya membuat laporan keuangannya. Laporan laba rugi, laba netonya menjadi 4.200 dolar. Laporan perubahan ekuitas, modalnya pada tanggal 31 Juli 2021 menjadi 17.600 dolar. Laporan posisi keuangan, asetnya berjumlah 24.500 dolar, liabilitas dan ekuitasnya pun berjumlah 24.500 dolar.
Oke, setelah saya membuat laporan posisi keuangan, kemudian saya membuat jurnal penutup. Pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi sebesar $7.600, ikhtisar laba rugi pada beban gas dan minyak, beban perlengkapan pembersih, beban penyusutan, beban asuransi, dan beban gaji sebesar $3.400. Ikhtisar laba rugi pada modal Marie Colombes sebesar $4.200. Modal Marie Colombes pada Pripe sebesar $600. Oke, setelah saya membuat jurnal penutup, kemudian saya membuat neraca saldo setelah penutup. Kas di debit berjumlah $6.000, piutang usaha di debit berjumlah $6.200, perlengkapan pembersih di debit berjumlah $300, asuransi dibayar di muka di debit sebesar $2.200, peralatan di debit sebesar $10.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar $200, utang usaha di kredit sebesar $6.400, utang gaji di kredit sebesar $500, modal di kredit sebesar $17.600. Oke, setelah saya menjumlahkan debit dan kreditnya, hasil terakhirnya adalah $24.700 debit maupun kreditnya. Oke, di sini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.